Halo pemirsa yang budiman, konflik antara Israel dan Palestina kembali terpecah diakibatkan oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu. Serangan ini merupakan suatu serangan yang sangat besar semenjak berdirinya organisasi Hamas untuk mengimbangi dan merebut kembali wilayah-wilayah Palestina yang telah dicaplok oleh penjajah Israel. Dan serangan tersebut telah dibalas dengan serangan udara yang dilancarkan oleh pemerintah Israel hingga menyebabkan banyaknya korban jiwa yang mencapai ribuan orang di kubu Palestina. Para pemirsa yang budiman, dalam narasi ini saya akan menyampaikan bagaimana awal mula sejarah terjadinya konflik antara Israel dan Palestina agar semakin banyak dari kaum muda kita bisa memahami dan mengambil pelajaran agar tidak terjadi pro dan kontra yang tidak jelas tanpa mengetahui seluk-beluk yang sebenarnya. Mengutip dari Al Jazeera, awal mula terjadinya konflik kedua negara telah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 2 November 1917. Di saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour mengirimkan surat kepada seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris yang bernama Lionel Walter Rothschild. Dan isi surat tersebut hanya 63 kata, namun isinya memberikan dampak yang sangat negatif kepada Palestina. Dan isi dari surat tersebut adalah mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi capaian tujuan ini, dinamakan dengan Deklarasi Balfour. Dalam hal ini, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionisme, yaitu sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris tersebut dibentuk tahun 1923 dan berlangsung hingga 1948, sehingga menyebabkan gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Namun dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh pemerintah Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Dan hal ini meningkatkan ketegangan yang menyebabkan pemberontakan oleh negara-negara Arab. Dan pemberontakan ini berlangsung dari tahun 1936 hingga tahun 1939. Dan pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Saat itu, warga Palestina menunda pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris yang meningkatkan imigrasi Yahudi. Namun naasnya, pemogokan yang dilakukan oleh orang Palestina selama 6 bulan akhirnya ditanggapi oleh pihak Inggris secara brutal, di mana pemerintah Inggris melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga hari ini. Dan lanjut pada fase kedua, pemberontakan dimulai pada akhir tahun 1937 dan pemberontakan ini dipimpin langsung oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialismenya. Namun, pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentaranya di Palestina. Dan ironisnya, desa-desa di sana dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah warga dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas di mana-mana. Pemerintah Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para penjuang Yahudi yang bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin oleh Inggris. Dan naasnya, dalam jangka waktu 3 tahun, pemberontakan tersebut telah menewaskan 5.000 warga Palestina, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan sebanyak 5.600 orang dipenjarakan. Dan akhirnya, pada tahun 1947, PBB turun tangan mengatasi populasi Yahudi yang telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. PBB kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Dan pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Dan selanjutnya,
sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer dan menghancurkan kota-kota desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Dan pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Dan hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan pada tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil, dan kota besar di Palestina dihancurkan, disebut sebagai tragedi Nakba dalam bahasa Arab atau bencana. Di dalam tragedi tersebut diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya, yang sebesar 22%, dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Dan diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania. Akhirnya, pada tanggal 15 Mei 1948, melalui resolusi Balfour, Israel mengumumkan pendiriannya. Pada keesokan harinya, pecahlah perang antara Arab dan Israel yang berlangsung sampai pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel, Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah, di mana pada bulan Desember 1948 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194 yang menyerukan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina. Dan pasca terjadinya tragedi Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Akhirnya, Mesir mengambil alih jalur Gaza pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintah administratifnya atas tepi barat. Lalu, pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina dibentuk dan setahun kemudian Partai Politik Fatah didirikan. Pada 5 Juni 1967, Israel kembali menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan di Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Dan pada Desember 1967, Front Populer Marxist-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem 2 tingkat diciptakan, di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan untuk warga negara Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Dan akhirnya, pada Desember 1987, di jalur Gaza kembali terjadi perlawanan dari rakyat Palestina, di mana pada saat itu 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Dan hal ini menyebabkan protes yang menyebar sangat cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, yaitu sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Dan respon keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Dalam intifada pertama ini dilakukan oleh kaum muda, diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, yaitu sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ini ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel, B'Tselem, 1070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada, termasuk 237 anak-anak, lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut.
Dan akhirnya, intifada pun berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina atau PA, yaitu sebuah pemerintahan sementara atau pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. Dan PLO mengakui Israel berdasarkan solusi dua negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. Dan PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun hal ini tidak pernah terjadi dan kritik terhadap PA memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi penduduk Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Dan akhirnya, pada 28 September tahun 2000, terjadi Intifada kedua, ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa, dan saat itu ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan di sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Dan insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang sangat luas. Selama intifada ini, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Dan akhirnya, pemukim Yahudi pun juga mulai bermukim secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukim Yahudi yang ilegal itu. Pada saat perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat, termasuk di Yerusalem Timur, saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 100.000 orang di lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil alih dari Palestina. Dan akhirnya, tahun 2004, pemimpin PLO yaitu Yasser Arafat meninggal dunia. Setahun kemudian, Intifada kedua berakhir, permukiman di Israel di jalur Gaza dibongkar, dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggalkan daerah kantong tersebut. Setahun kemudian, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Hamas memenangkan mayoritas, namun pecah perang saudara Fatah dan Hamas yang berlangsung berbulan-bulan yang mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Hamas berhasil mengusir Fatah dari jalur Gaza dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat pada bulan Juni 2007. Israel memberlakukan blokade darat, udara, dan laut di jalur Gaza dan menuduh Hamas melakukan terorisme. Dan tercatat hingga hari ini, Israel telah melakukan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, puluhan ribu rumah dihancurkan, sekolah dan gedung perkantoran telah hancur. Dan pembangunan kembali hampir mustahil karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja, semen untuk mencapai wilayah Gaza. Serangan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional, seperti senjata gas fosfor. Pada tahun 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk diantaranya 1.460 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Dan selama serangan tersebut, 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur, dan setengah juta orang mengungsi. Dan hingga hari ini, mereka masih melakukan serangan yang sangat masif ke wilayah Palestina hingga menewaskan ribuan anak-anak tak berdosa. Sampai saat ini, mereka juga masih menyerang rumah sakit. Mereka juga menyerang warga sipil. Padahal, dalam hukum internasional, dalam perang apapun, dilarang untuk menyerang pusat kesehatan seperti rumah sakit dan dilarang melukai masyarakat sipil, anak kecil, dan perempuan. Namun, Israel tetap melakukan itu dengan dalih
mereka mempertahankan kedaulatan negaranya. Padahal dari sejarah ini telah jelas bahwa sebenarnya awalnya Israel itu tidak pernah ada. Jadi, bagaimana pendapat dari kawan-kawan yang budiman? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.